untuk kali ini kita memasuki podcast UKM Poltekkes Kemenkes Kaltim. Di sini kita akan membahas tentang apa aja nih UKM-UKM yang ada di Poltekkes Kemenkes Kaltim. Untuk UKM yang kita bahas kali ini ada UKM bulu tangkis. Sebelum kita mulai, saya mau kenalan dulu nih sama kakaknya. Nama kakak siapa, Kak? Ya, jadi perkenalkan, nama saya Fikri Naufal Falevi. Saya dari program studi Sarjana Terapan Keperawatan tingkat 3. Oh, biasa dipanggil apa, Kak? Saya panggilannya banyak dari teman-teman, itu ada yang manggil Fikri, ada yang panggil Naufal, Levi atau semacamnya. Oh, gitu. banyak kayak panggilannya. Oke, saya panggil Kak Fikri aja, Kak ya. Ya, silahkan. Untuk di bulu tangkis ini kakak menjabat sebagai apa, Kak? Kalau di UKM ini saya menjabat selaku ketuanya. Oh, sebagai ketuanya. Ya. Oke. Kita langsung mulai aja ya, Ya, podcastnya, Kak. Ya, bisa. Untuk pertanyaan pertama nih, selama pandemi ini, pandemi kemarin lah, gimana dengan UKM? Apakah tetap berjalan dengan lancar atau ada kendalanya, Kak? Nah, kalau untuk yang tahun lalu, yang sebelumnya, itu kan saya masih menjabat selaku wakil ketua ya. Oh, wakil ketua. Nah, jadi untuk tahun lalu itu karena masih pandemi, jadi belum bisa berjalan dengan biasanya. Nah, jadi mulai berjalan itu pada saat tahun ini. Oh, per tahun ini, Kak. Ya, awal-awal tahun kemarin, tahun tadi. Nah, itu sudah mulai latihan karena kan pandemi mulai ini kan, Oh, iya. normal lagi sudah. Iya. Jadi kendala itu nggak bisa ngejalanin karena pandemi itu kayak. Iya, karena kan kita kegiatannya di outdoor kan. Iya, benar. Kayak cari lapangan di luar gitu. Biasanya nih hari apa aja sih UKM bulu tangkis ini dijalankan, Kak? Kalau jadwalnya itu kita sekarang jadwalnya di hari Minggu malam. Itu jam 8 mulai sampai jam 11 pulangnya. Oh, pulangnya sampai jam 11 nanti, Kak? Ya. Oke. Untuk latihannya ini apakah ada pembimbingnya, Kak, atau cuman main-main biasa aja, Kak? Nah, kalau itu kami biasanya menghubungi pembimbing dari UKM, itu ada Pak Lukman. Oh, ada Nah, pembimbingnya, jadi ada untuk biasanya sih kami latihan biasa aja, kami aja gitu. Terus kalau misalkan bapaknya ada waktu luang buat datang, nah itu bapaknya datang. Nah, kemarin sempat bapaknya datang pas minggu kedua kalau nggak salah. Nah, itu pas ada anggota baru dari UKM yang dari mabanya ini. Nah, jadi bapaknya hadir sama Pak siapa kemarin ya, sama Pak Amir. Nah, itu sekalian ngelihat potensi-potensi dari maba itu sendiri. Ya. Oke, Kak. Di UKM bulu tangkis ini apakah mahasiswa ini aktif gak, Kak, dalam mengikuti latihan-latihan tersebut, Kak? Kalau misalkan dibilang aktif saat latihan. Aktif, Kak. Kalau untuk datang ke tempat latihan itu kadang banyak yang kendalanya macam-macam sih. Untuk latihan pertama kemarin itu kan kami pertama latihan di Jalan Perintis di Damanhuri. Nah, itu posisinya kan nggak di tengah tuh, yang dari kota juga cukup jauh ke sana, terus yang dari seberang makin jauh ke Damanhuri kan daerahnya. Nah, jadi untuk awal-awal kemarin sedikit yang datang latihan, paling sedikit tuh sampai 4 atau 5 orang kemarin kalau nggak salah. Nah, jadi untuk yang lain tuh kendalanya di lokasi sama waktu sih, karena malam kan, pulangnya juga larut. Nah, terus ada kalau yang sekarang tuh kendalanya banyak di ini, mabanya tuh kan masih awal-awal mungkin banyak tugas-tugas yang benar. Mereka masih keteteran gitu kan, belum bisa ngatur ya, itu sih. Jadi untuk sekarang lokasi untuk latihan ini di mana, Kak? Ya, Lokasi kalau untuk sekarang itu lokasinya di Porpo. Di Porpo. Ya, gedung Porpo ya. Oh, jadi itu kayak tengahan Samarinda lah, ya, kayak. Tengahan. Oke, mungkin dalam UKM bulu tangkis ini ada nggak yang jadi favorit atau yang kakak kagumi lah dalam UKM ini, Kak? Kalau itu soal dia bermain gitu ya. Iya, benar. Ya, cara dia main. Kalau itu saya dari tingkat 3 sih, ada ini seangkatan kami kan ya. Itu saya lihat Zada sama Diki sama yang lain-lain itu kan mereka memang main di SMP 3 sini kan dulu. Ya, jadi karena mereka memang pemain, jadi ya
cara mainnya juga bagus kan. Jadi ya mungkin karena saya juga nggak ada basic di badminton sebenarnya, jadi karena suka aja, jadi perhatikan mereka tuh kayak keren gitu loh, cara mainnya. Enak dilihat ya. Iya, enak dilihat. Terus ada, karena sudah ada anggota baru kan, nah itu ada satu anggota saya lihat mainnya kencang dari smashnya. Dari Siapa tuh, Kak? ada dari D3 Keperawatan, namanya D3 Zainal. Keperawatan, ya. Iya, itu keren sih mainnya. Keren tuh Jainal tuh, dipuji kakak ketuanya loh. Halo Zainal. Oke, untuk ini dari kakak sendiri nih sebagai ketua UKM bulu tangkis ya kak, kakak nih kewalahan gak sih dalam mengurus UKM ini kak? Ya kalau soal kewalahan, nyatanya saya kewalahan. Kewalahan kayak. Ya karena nggak cuman UKM ini kan yang saya urus, Iya, terus juga mungkin ngehandle dari anggota-anggotanya juga. Terus kesalahan saya di awal itu, pengurusnya itu saya bentuk PI aja, nggak ada koor-koor. Nah jadi untuk koor-koor divisi saya hilangkan, karena menurut saya untuk yang tahun lalu itu kan kurang berfungsi gitu ya. Nah jadi menurut saya langsung aja kita aturkan semuanya, buat saling kerjasama lah gitu. Nah tapi kewalahannya itu ya saya banyak pikiran juga sih jadinya, buat ngatur sosial medianya dan segala macam gitu, jadwal latihan. Iya benar-benar. Jadi di UKM ini cuma ada PI-nya aja kayak nggak ada. Ya ada PI-nya, koor-koor gitu. sekretarisnya 2, bendaharanya 2. Oke. Untuk ini kakak bisa kasih kata-kata dong untuk mahasiswa baru untuk meyakinkan kakak nih, meyakinkan adik-adiknya nih buat masuk di UKM bulu tangkis. Ya. Ini saya hadap situ ya. Ya hadap sana ya kak. Ya, jadi untuk adik-adik dari tingkat 1 mabanya, ayo gabung ke UKM badminton. Mungkin yang kemarin nggak sempat buat ngisi link buat daftar, tuh silahkan aja daftar ke UKM badminton. Karena daripada kegiatannya kurang gitu kan, terus ini kan kegiatan olahraga. Iya benar-benar. Bisa bikin bugar juga kan. Ya paling enggak seminggu ada 1 kali kita buat keluarin keringat gitu. Jadi diharapkan buat join. Dan juga di UKM ini kan kita santai-santai sih orang-orangnya. Ya, jadi nggak perlu tegang, santai aja kita. Saya selaku anggota ini, saya ngerasa anggota UKM bulu tangkis kan kayak kakak itu asik banget sumpah. Kakaknya tuh nggak ada kayak namanya marah-marah tuh nggak ada. Pokoknya tuh kakaknya tuh baik-baik banget di sana sumpah, beneran deh. Karena kita Jadi berusaha adik-adik juga. masuk aja pokoknya. Ya. Untuk UKM ini pernah nggak sih kak mengikuti event-event yang ada di luar kampus kak? Kalau itu dari awal saya masuk kan itu sudah pandemi ya. Nah jadi nggak ada berjalan sebelumnya. Kalau sebelum pandemi itu kan saya kurang tahu sih gimana keadaannya. Tapi sejarah itu nggak tahu kayak. Ya, tapi kalau yang dari cerita-ceritanya sih ada ikut pertandingan gitu di luar dari kakak-kakaknya. Oh berarti sebelum pandemi itu kayak. Ya sebelum pandemi itu ada ikut-ikut gitu. Lagi ada Pornilakas ini kan. Pornilakas itu biasanya ikut sih. Oke kak. Untuk kita lanjut lagi. Bagaimana cara kakak nih ngajak anggota-anggota yang kurang aktif atau yang jarang mengikuti untuk mengikuti latihan-latihan tersebut kak pada hari Minggu itu? Ya, saya mau ngomong aja sih kalau misalkan ini kan kita untuk sejauh ini untuk bayar uang gedung itu pakai uang iuran. Nah otomatis kalau misalkan teman-teman dari UKM itu jarang aktif, terus kurang jarang datang ke tempat latihan, otomatis kan uang iuran yang didapat juga kurang. Jadi uang buat lanjut sewa lapangan itu juga nggak ada nantinya. Nah jadi mohon kerjasamanya aja buat teman-teman yang sudah berminat di awal untuk join di UKM badminton. Ya kalau bisa sih aktif terus, walaupun nggak bisa setiap minggu gitu ya, paling nggak ada buat datang gitu. Iya baik kak. Mungkin ini aja sih kak podcast kita pada kali ini. Saya ucapkan terima kasih kakak untuk atas waktunya dalam mengikuti podcast ini kak. Thank you.